Bapak, terima kasih buat seminggu yang berlalu yang boleh kami rasakan itu semua karena pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini Tuhan Yesus, dimanapun kami berada yang mendengarkan live streaming pada hari ini, Tuhan, kami percaya Engkau menjamah setiap kami yang beribadah, yang mau rindu sujud di kakinya Tuhan, yang rindu memuji menyembah Tuhan. Kau berkatilah setiap umat-Mu Bapa yang baik. Tuhan Yesus, biarlah Bapa yang baik, pujian penyembahan kami boleh mengagungkan nama-Mu, meninggikan nama-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirlah Engkau bagi setiap kami. Engkau melawat, Engkau menyembuhkan, Engkau Tuhan yang memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bersorak memuji nama Tuhan. Haleluya, amin. Itulah kekuatan bagi jiwa.
Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita ada di akhir daripada bulan Juli untuk ibadah di minggu yang terakhir. Terpujilah nama Tuhan kalau pada hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk memuji, menyembah Tuhan dan menguduskan nama Tuhan. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan dan lebih dulu kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat anugerah-Mu dan kasih sayang-Mu. Kami akan membuka hati kami untuk firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus yang manis menjamah hati kami, menjamah pikiran kami, jiwa kami. Roh Kudus yang baik, bukakanlah, terangkanlah mata rohani umat-Mu, telinga rohani umat-Mu, bajaklah hati kami. Roh Kudus ajarkanlah akan segala sesuatu. Roh Kudus bangkitkanlah iman, pengharapan, kekuatan, dan setiap benih firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tutupan darah Yesus terjadi bagi kami semua. Tutupan darah Yesus memberkati sehingga siapapun yang mendengarkan firman Allah pada pagi hari ini, pada hari ini diberkati, dikuatkan, diteguhkan, dan semakin mengasihi Tuhan dan semakin mengandalkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus. Hari ini firman Tuhan saya beri judul adalah terjepit tetapi melejit. Wah, satu topik yang mungkin akan membuat kita akan berpikir bagaimana orang yang terjepit bisa melejit, saudara ya. Kalau sesuatu yang terjepit itu adalah di dalam satu situasi dia terhimpit, dia tidak bisa keluar dari sana. Dia terjepit di sana, saudara ya. Bagaimana orang bisa melejit? Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita akan baca kisah ini dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-30. Mulai dari ayat yang pertama. Saudara, silakan membuka firman Tuhan. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai dengan yang ke-25. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yaitu Ahinoam perempuan Yizreel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang, 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti lalu makanlah ia, kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya,
"Budak, siapakah engkau dan dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb dan Ziklag telah kami bakar habis." Daud bertanya kepadanya, "Dapatkah engkau menunjuk jalan kepada kegerombolan itu?" Katanya, "Bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjuk jalan kepadamu kepada gerombolan itu." Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di seluruh daerah itu sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua orang yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing, domba, lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, "Ini jarahan Daud." Ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud. Katanya, "Karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka istrinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa dan biarlah mereka pergi." Tetapi Daud berkata, "Janganlah kamu, saudara-saudaraku, berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang." Saudara yang terkasih, terjepit itu adalah ada rasa sakit yang sangat mendalam yang tidak dapat kita tahankan. Terjepit itu pasti ada tangisan, pasti ada jeritan. Kenapa? Karena tidak tahu apa yang harus dilakukan, ya. Terjepit di antara dua hal yang membuat dia tidak bisa bergerak sama sekali dan sakit sekali. Saudara tahu kalau pada saat sekarang ini ada musim orang sering sakit saraf terjepit, saudara, ya. Dan itu orang yang menderita sakit saraf terjepit itu, wah, sakitnya tuh luar biasa, saudara, ya. Tidak tertahankan. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, dalam kisah ini kita belajar bagaimana Daud terjepit tapi bisa dia melejit, saudara. Dan saudara, kita lihat ada 3 situasi yang membuat dia merasa terjepit. Apa, saudara? Yang pertama kita lihat, saudara, saat Daud bersama dengan orang-orangnya, panglima-panglimanya itu baru pulang, saudara, baru pulang dalam satu peperangan dengan bangsa Filistin, saudara, di daerah musuh. Jadi kisahnya itu adalah ketika Daud itu dikejar-kejar oleh Saul, maka dia bersembunyi di daerah Filistin dan dia bergabung dengan musuhnya. Dan pada waktu itu musuhnya itu ingin berperang dengan bangsa Amalek.
tetapi harus melibatkan Daud. Tetapi pada waktu itu saudara, Daud berdoa sehingga dia tidak jadi ikut membantu musuhnya untuk menyerang bangsanya sendiri. Sehingga mereka pulang ke tempat tinggal mereka, yaitu di Ziklag. Nah, kalau kita lihat posisi Ziklag sekarang pada saat ini, posisinya adalah tidak jauh. Jadi seperti berseberangan dengan Gaza yang ada pada saat ini, ya, Gaza yang ada di Yerusalem. Tetapi nama kota Ziklag pada saat ini sudah hilang di peta. Tetapi ada satu kisah yang menarik yang akan menguatkan kita di dalam zaman corona pada saat ini, yang sepertinya kita juga seperti terhimpit, kita terjepit, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Buka kios skala, tidak buka, bagaimana anak-anak bisa tumbuh, bisa ada uang untuk pekerjaan. Kalau keluar bagaimana, ada aturan pemerintah, ada virus yang sedang mengamuk. Wah, kita terjepit, kita bisa menjadi hilang harap, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, posisi terjepit adalah satu situasi di mana situasi itu membuat kita tidak ada alasan untuk berpengharapan. Orang yang terjepit adalah orang yang di dalam situasi yang membuat situasi, kondisi lingkungan di mana dia berada, di mana dia alami, membuat dia tidak ada alasan untuk berpengharapan. Tidak ada alasan untuk dilepaskan, tidak ada alasan untuk ditolong. Ya. Satu situasi di mana kita melihat, kita merasakan situasi dan kondisi yang membuat kita melihat bahwa ini tidak mungkin ada pertolongan yang nyata bagiku. Gak mungkin Tuhan bisa tolong aku. Gak mungkin dalam situasi seperti ini tidak akan ada, terjepit. Apa yang orang bisa lakukan? Ya, terdesak, terhimpit. Nah, seperti itu. Terjepit itu adalah dalam kisah ini adalah satu hal yang sangat lebih gawat lagi, saudara. Saat itu Daud dia merasa, dia juga mengalami sama dengan rakyat itu, bahwa kota tempat tinggal mereka, rumah mereka semua habis terbakar. Jadi satu kota itu, Ziklag itu habis terbakar, rumah-rumahnya habis. Dan seluruh rakyat yang tinggal yang tidak ikut perang itu ditawan. Termasuk istri, termasuk anak laki-laki, termasuk anak perempuan, semua ditawan oleh musuh, saudara. Dan itu membuat mereka, kalau kita baca tadi, kita sudah dengar tadi firman Tuhan, membuat mereka termasuk Daud, mereka menangis sekuat-kuatnya. Sampai ayat itu berkata, sampai firman itu berkata, sampai mereka menangis sudah gak kuat lagi nangis. Itu adalah satu kondisi, bukan hanya fisik, tapi jiwa, tapi pikiran, yang sudah mengatakan sudah gak kuat lagi. Dan celakanya dalam kondisi seperti itu mereka menangis bersama-sama, mengalami masalah yang sama. Tetapi rakyat itu, ya, dikatakan malah ingin melempar Daud dengan batu. Ingin melemparnya dengan batu sampai mati. Artinya apa? Dia menganggap bahwa Daudlah yang menyebabkan maka kesusahan ini terjadi, maka kota ini terbakar habis, maka anak mereka, istri mereka tertawan, saudara. Itu adalah kondisi yang tidak enak, saudara. Siapa yang akan merasa nyaman, saudara, ya? Ketika kita sama-sama mengalami pergumulan, persoalan yang sama, tetapi lingkungan kita mengatakan kaulah penyebabnya, kaulah menjadi penyebab biang keroknya. Wah, ayat itu dikatakan di dalam 1 Samuel 30 ayat 6 dikatakan, Daud merasa sangat terjepit, saudara. Ya, sudah tidak tahu, sudah hilang akal, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, mari kita akan belajar, saudara, dari pengalaman ini bagaimana orang yang terjepit bisa melejit, saudara, ya, bisa ditolong oleh Tuhan. Yang pertama kita lihat di dalam 1 Samuel 30 ayat 6, apa yang dikatakan bahwa Daud tahu mengambil keputusan yang tepat. Maka yang pertama saya sebutkan adalah keputusan terhadap tindakan saat kita terjepit itu menentukan hasil akhir yang kita peroleh. Hasil akhir yang saudara peroleh. Apakah berhasil atau tidak. Mempunyai kehidupan atau kematian. Maju atau mundur, saudara. Nah,
Keputusan tindakan pada saat kita terjepit menentukan hasil akhir. Saya membawa 2 contoh, yaitu pada saat Daud tadi kisahnya kita sudah baca, Daud terjepit dalam 1 Samuel 30 ayat 60. Dan satu lagi saya tampilkan tokoh yang tidak asing, yaitu Saul, saudara. Raja Israel yang pertama, mertua daripada Daud, ya, Raja Israel, ya, ayahnya sendiri, ya. Dan kita lihat di dalam 1 Samuel 28 ayat 15. Di situ dikatakan bahwa Saul terjepit. Kenapa, saudara? Karena musuhnya yaitu Filistin menyerang bangsa Israel, di mana pada waktu itu Saul menjadi raja, tetapi mereka tidak ada pertolongan. Kenapa? Karena ayat itu berkata, Tuhan sudah undur daripada Saul. Bahwa Saul sudah di luar Tuhan. Saul tidak mengandalkan Tuhan lagi. Dan dia terjepit dengan ketakutan yang sangat dahsyat melihat musuh yang begitu hebat mengejar mereka. Ingin menghancurkan Yerusalem, ingin menghancurkan bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi saudara, kita lihat keputusan yang dibuat Saul, keputusan yang dibuat Daud itu berbeda, saudaraku yang terkasih. Daud terjepit karena apa, saudara? Karena dia baru sampai 3 hari dalam perjalanan. Jadi saudara, dia baru melakukan peperangan bersama yang lain, bersama-sama menghadapi musuh-musuh. Kemudian dia baru capek, dia sampai melihat di kotanya. Seharusnya orang yang capek berlelah bekerja itu pengennya jumpa di rumah itu dalam keadaan sukacita, dalam keadaan baik. Tetapi gitu sampai ke kota dia melihat, waduh, dia dalam mengalami keletihan perang yang luar biasa. Dia melihat kotanya dibakar, istrinya, anaknya, rakyatnya ditawan, saudara. Kemudian rakyat mau melempar dia dengan batu, saudara. Tetapi luar biasa, apa keputusan yang diambil oleh Daud? Ayat 6 dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dia mengambil keputusan itu, saudara. Mari kita akan lihat Saul, saudara. Di dalam 1 Samuel 28 ayat 13 sampai 14, di situ dikatakan pada saat Saul terjepit, yaitu pada waktu dia merasa ketakutan, diserang oleh Filistin yang semakin kuat, dan dia tidak tahu apa yang harus dia buat. Biasanya kalau Samuel masih ada, maka Samuel akan kasih tahu. Maka ada Samuel yang akan menolong mendirikan mezbah dan bertanya kepada Tuhan. Tetapi kondisi pada waktu itu adalah Samuel sudah meninggal, saudara. Jadi walaupun selama dia selalu bersama dengan Samuel, ternyata Saul tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ternyata Saul tidak hidup melekat kepada Tuhan. Bahkan dia menolak Tuhan, saudara. Dan itu akibatnya kita lihat di sini, maka Tuhan sudah undur dari dia. Sehingga itu dia tidak ada jawaban doa, dan itu yang membuat dia merasa terjepit. Wah, aku harus buat apa ini? Nah, seperti itu. Dan keputusan yang diambilnya salah. Ketika kita baca dalam 1 Samuel 28 ayat 13 sampai 14, di situ dikatakan apa, saudara? Dia justru pergi mencari seorang perempuan, seorang peramal, seorang pemanggil arwah di Endor, saudara, ya. Dan akhirnya kita lihat Saul masuk dalam perangkat tipu muslihat iblis, saudara. Kenapa, saudara? Karena ayat-ayat itu menjelaskan, dukun itu berkata, aku melihat sesuatu muncul dari bawah bumi. Nah, sesuatu, saudara, yang muncul dari bawah bumi itu berbicara, yang muncul itu bukan rohnya Samuel, tetapi iblis yang menyamar sebagai malaikat terang seperti Samuel. Karena ayat itu berkata, bukan perempuan itu tidak menyebut itu Samuel, tetapi yang menyebut itu adalah Saul. Bagaimana wajahnya? Seperti ini, seperti ini. Oh, itu pasti Samuel. Nah, saudara jangan terkecoh dengan ayat ini, ya. Saudara jangan pikir ketika saudara memanggil arwah dari orang tuamu, daripada saudara-saudaramu yang engkau cintai, dan sepertinya engkau melihat saudara itu bukan
arwah itu bukan roh dari orang tuamu atau dari orang-orang yang kamu panggil, tapi itu adalah setan, saudara, ya, tipu muslihat iblis. Dan kita lihat, saudara, ketika Saul mengambil keputusan yang salah, saudara, kita lihat akhir-akhirnya pun menjadi salah. Ketika dia pada waktu itu mengambil keputusan itu, kita lihat kondisi Saul semakin terjepit. Dia semakin tidak punya tenaga. Dia sampai akhirnya jatuh, saudara, rebah. Dia tidak mau makan dan tidak ada tenaga, saudara. Dan kita lihat hasil akhir yang dibuat oleh Daud ketika dia terjepit dan menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Hasilnya kita sudah baca tadi keseluruhan kisah ini, musuh dikalahkan, ya. Istri dan anak-anaknya dan seluruh rakyat yang ditawan itu bisa dilepaskan dari musuh, saudara. Bahkan mereka bisa menjarah semuanya. Dan bahkan kita lihat, saudara, berkat-berkat jasmani yang mereka dapat, rampasan itu, saudara, begitu banyak sampai dia bisa bagi-bagi kepada semua orang, saudara. Berkat yang melimpah. Dan kita lihat nanti ujung akhirnya, kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasal 31, kita lihat bahwa akhirnya Saul meninggal dan Daudlah yang menggantikan Saul. Tetapi apa akhir daripada Saul, saudara, yang mengambil keputusan yang salah, saudara, itu? Yaitu dia tidak menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Justru dia berpaling kepada Tuhan, berpaling dari Tuhan. Dan kalau engkau dalam keputusan sedang terjepit, engkau berpaling daripada Tuhan, lari dari masalahmu, sebenarnya engkau sedang berlari kepada setan. Dan itulah akhir kehancuran hidupmu. Karena kitab suci menyebutkan hasil akhir yang dituai oleh Saul adalah kondisinya dia semakin lemah, dia semakin putus asa karena tidak ada solusi, ya. Dalam peristiwa pemanggilan arwah itu tidak ada solusi. Dan kalau kita baca dalam 1 Samuel pasal 31 ayat 3 sampai 4, di medan peperangan Saul itu terluka parah. Dan disebutkan juga di situ saking terluka parah akhirnya Saul tidak tahan. Saudara, dia minta anggotanya membunuh dia, tetapi anggotanya enggak membunuh dia, dia bunuh diri, saudara. Dia meletakkan hidupnya ke atas pedang, dia bunuh diri. Dan selanjutnya kisah itu dikatakan ketiga anaknya yang maju ke dalam medan pertempuran, medan peperangan juga mati di sana. Dan kisah itu juga ditunjukkan, saudara, ketika mereka sudah mati, musuh yang melihat Saul dan ketiga anaknya itu sudah mati. Waduh, saudara, kepala Saul itu krek, dipenggal, kemudian ditaruh, saudara, badannya itu, kepalanya itu dipakukan di atas tembok Betsen, saudara. Nah, saudara, kemudian kita baca dalam 1 Samuel berikutnya juga, cucunya namanya Mephiboset, anak daripada Jonathan, saudara, itu kakinya cacat, saudara. Nah, kita lihat, saudara, hati-hati pada saat engkau terjepit. Apa yang engkau harus lakukan? Mari seperti Daud, semakin engkau menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus, kepada Allahmu. Dikatakan dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya, saudara. Tetapi Saul yang tidak menguatkan hatinya, kepercayaannya, imannya kepada Tuhan, dia berpaling dari Tuhan. Maka orang yang berpaling dari Tuhan pasti ujungnya dia datang kepada setan. Dan hasil akhirnya, saudara, lihat kehidupan yang begitu miris dan kutuk itu sampai kepada keturunannya yang ketiga, keempat, saudara. Nah, itu yang pertama. Ketika kita terjepit, mari ambil keputusan yang tepat. Karena keputusan yang tepat menentukan hasil akhir yang engkau dapat. Haleluya. Yang kedua, saudara, kita lihat di sini bahwa pilihan yang terutama dan yang pertama ketika kita dalam kondisi terjepit, seperti Daud, adalah menguatkan kepercayaan. Itu adalah solusi yang terbaik dan sempurna, ya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, dalam Kisah Rasul 3 ayat 16 ada firman Tuhan yang mengatakan di sana bahwa nama Yesus menguatkan kaki orang yang lumpuh itu dan orang itu sembuh, saudara. Ketika orang lumpuh itu di bait Allah bertemu dengan Petrus dan juga Yohanes, saudara,
dan dia sedang lumpuh, tapi ketika dia dengar nama Yesus, dia menguatkan iman dan kepercayaannya, maka dikatakan ayat itu, kakinya menjadi kuat dan menjadi sembuh. Kita lihat dalam kitab Daniel juga saudara, Daniel 6 ayat 11. Ayat itu berkata, ketika Daniel saudaraku difitnah oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, untuk dia masuk ke dalam gua singa karena dia menyembah kepada Tuhan. Tetapi saudaraku yang terkasih, bahwa Daniel 6 ayat 11 berkata begini, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dan dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel terjepit saudara. Dia tidak meninggalkan iman dan percayanya walaupun gua singa menanti dia saudara. Tetapi dikatakan demi didengarnya surat keputusan raja itu, bahwa kesalahannya tidak didapati apapun. Tetapi ayat itu berkata dia justru pergi seperti biasanya. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia berdoa, dia menyanyi, dia memuji Tuhan. Imannya tidak menjadi lemah, tetapi semakin kuat. Dan kita lihat saudara, Daniel akhirnya memang harus masuk saudara dalam gua singa. Tetapi ada yang berbeda saudara. Di dalam gua singa itu tetap ada singa-singa yang lapar saudara. Tetapi ada malaikat Tuhan, ada hadirat Allah saudara. Ketika dia masuk dilempar di gua singa, Daniel boleh berkemenangan, dia tetap hidup saudara. Dan dalam kisah itu dikatakan akhirnya saudaraku, raja menarik Daniel keluar dari gua singa, dan dia beri perintah supaya di seluruh kerajaannya pada waktu itu, pada masa pemerintahan raja itu, semua orang menyembah kepada Allahnya Daniel. Wah, Daniel terjepit tapi dia bisa melejit dan nama Tuhan dimuliakan. Saudaraku yang kekasih, nomor 3 kita belajar saudara adalah ketika orang menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, itu berarti kita bertanya kepada Tuhan. Ya, menguatkan kepercayaan kepada Tuhan itu berarti kita mengandalkan Tuhan. Kita bertanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku perkatakan? Bagaimana aku keluar dalam kondisiku yang terjepit ini? Kita percaya bahwa Tuhan yang mengontrol segala alam semesta. Tuhan yang mengontrol masalah kita juga. Tuhan melihat kondisi kita yang terjepit juga saudaraku. Dan yang ketiga kita belajar ketika kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, artinya kita sepenuhnya datang dengan kerendahan hati, dengan hancur hati, dengan berharap sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Dan itu dikatakan bertanya kepada Tuhan, maka akan memberikan hikmat yang luar biasa pada kita dan akan memberikan solusi yang sempurna saudara. Kenapa? Saudara, mari perhatikan kisah ini saudara. Sebelumnya kita lihat dalam Yesaya 11 ayat 2 dikatakan demikian. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan akan Tuhan dan takut akan Tuhan. Orang yang berdoa ketika dia ada masalah yang membuat dia terjepit tanpa pengharapan, tanpa pertolongan, yang menguatkan iman dan percayanya kepada Tuhan. Ayat ini berkata, maka roh Tuhan Allah akan ada pada orang itu. Akan ada hikmat, akan ada pengertian, akan ada nasihat, akan ada keperkasaan. Untuk apa? Untuk melalui, untuk menghadapi, untuk menyelesaikan masalahnya. Saudara ingat firman Tuhan beberapa minggu yang lalu, bahwa ketika kita mengalami pergumulan dan persoalan, jangan lari dari masalah. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita menghadapi masalah. Dan kita lihat di sini juga saudara, ketika dia bertanya kepada Tuhan dan Tuhan bilang, pergilah,
kamu akan dapat mengejar gerombolan itu dan melepaskan semua tawanan. Artinya Tuhan berkata, Daud, engkau berhentilah menangis. Tadi disebutkan Daud menangis ya sampai tidak kuat. Daud, berhentilah menangis dan kejarlah. Artinya hadapilah peperangan rohanimu, masalahmu bersama dengan aku. Wah, itu saudara. Itu namanya yang disebutkan seperti khotbah saya, mempertahankan tembok, saudara. Wah, itu luar biasa. Nah, saudara, kita lihat apa hikmat, pengertian, keperkasaan yang dialami oleh Daud ketika dia menghadapi dan menyelesaikan masalahnya. Ayat 8 di situ disebutkan, Tuhan berkata, engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Artinya Tuhan akan menyertai engkau, memberikan engkau hikmat, pengertian, memberikan kekuatan, keperkasaan untuk engkau bisa kuat bangkit menghadapinya. Dan saudara, ada dikatakan juga ada hikmat, pengertian dan pengenalan di dalam proses penyelesaian masalahnya. Saudara, kita lihat dalam kisah ini, di dalam dia menyelesaikan masalahnya, saudara, dalam gerombolan dia itu ada 600 orang. Tetapi ketika dia berangkat untuk menuju menghabiskan musuhnya orang Amalek, dari 600 itu ada 200 orang yang berhenti di sungai Beor. Terlalu letih, sudah tidak berpengharapan, give up, saudara. Sepertiga loh. Nah, saudara tahu ketika kita ingin menyelesaikan masalah dalam kondisi yang terjepit, terhimpit, saudara, saudara perhatikan, di antara timmu pasti akan ada yang akan membuat engkau melemahkan engkau. Sepertiga yang berhenti tidak mendukung Daud terus mengikuti di dalam area peperangan, itu bisa-bisa menjadi kelompok orang yang membuat dia menjadi lemah, menjadi putus asa. Selanjutnya kita lihat juga di dalam perjalanan dia berjumpa dengan seorang prajurit dari musuh yang ditinggalkan karena sakit, saudara. Nah, kalau tidak ada hikmat Tuhan, kalau Tuhan tidak berbicara bahwa orang ini jujur, saudara, bisa saja karena dia kan prajurit musuh, saudara. Kita lihat kisah-kisah di lapangan, mula-mula ketika dia sudah ditolong, dia bisa berbalik gagang untuk menyerang. Tetapi karena dia sudah mengandalkan Tuhan, Tuhan menuntun dia bertemu dengan orang yang tepat sehingga bisa dipakai oleh Tuhan. Musuh itu bukan menjadi jerat bagi dia, ya. Kemudian kita lihat setelah kasus itu selesai, saudara, rupanya dalam gerombolan dia, dalam timnya dia yang ada 400 orang itu, saudara, di antaranya ada orang dursila disebutkan. Orang dursila itu orang yang jahat, orang yang buruk kelakuannya, saudara. Dan dikatakan setelah mereka menang, saudara, maka banyak, saudara, rampasan. Mereka bilang gak usahlah dikasih tuh sama orang-orang yang gak menyertai kita. Mereka kan gak ada kepentingan, kok enak kali mereka mendapatkan berkat, kira-kira seperti itu. Tapi saudara, Tuhan memberikan hikmat kepada Daud untuk tidak mendengarkan orang dursila yang ada di dalam timnya, saudara. Kenapa? Karena perkataannya itu, seandainya Daud mendengarkan perkataan orang dursila itu, saudara tahu akibatnya, itu akan bisa memecah relationship, hubungan, ya, kesatuan timnya. Padahal nanti kita lihat Saul sudah mati, maka dia akan siap menjadi seorang raja, dibutuhkan lingkungan relationship tim yang kuat, saudara. Nah, itu yang dikatakan Tuhan akan memberikan roh pengenalan akan Tuhan. Tuhan akan meluputkan engkau dari mengambil keputusan yang salah. Dan saudara, kita lihat, saudara, hasil akhir ini yang saya sebutkan terjepit tapi melejit. Lihat hasilnya, saudara, yang keempat saya catat begini. Musuh dihancurkan. Wow, tawanan dilepaskan. Dan ada bonus, saudara, berkat melimpah. Wah, itu luar biasa, saudara. Dan ayat itu berkata, tidak ada yang hilang, saudara. Semua dibawa kembali. Bahkan semua rampasan menjadi milik kepunyaannya. Bahkan dikatakan dia bisa memberkati semua orang. Bahkan dia bisa memberkati para kaum Lewi yang tidak ikut berperang, yang tinggal di sana, saudara. Membagikan kelimpahan berkat rampasan yang dia dapat, saudara.
Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, pada saat ini mungkin engkau terjepit dengan masalah, dengan pergumulan, dengan penyakit, atau situasi kita pada saat ini dalam kondisi yang tidak nyaman dalam masa pandemi. Saudara, firman Tuhan pada hari ini berkata, pada saat kita terjepit, kita bisa melejit. Pada saat apa? Pada saat kita menguatkan hati kita untuk percaya. Pada saat kita melakukan tindakan yang benar, yaitu apa? Bertanya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mengandalkan kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, itulah kunci kesuksesan. Nah, saudaraku yang terkasih, kita rindu mendapatkan kejadian ini terjadi bagi kita, yaitu dalam kondisi apapun kita terjepit, kita akan bisa melejit, saudara. Kita ingin mendapatkan berkat seperti yang firman Tuhan. Tetapi satu hal, saudara, lakukan apa kata firman. Itulah kunci kesuksesannya. Andalkan Tuhan dalam segala perkara, dalam ketidakberdayaan, dalam segala situasi. Berserahlah, berserulah kepada Tuhan. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk firman Allah yang kami dengar pada saat ini. Engkaulah yang mengetahui apa yang menjadi pergumulan dan persoalan bangsa ini, maupun setiap orang yang mendengarkan firman Allah pada hari ini. Dalam kondisi apapun Tuhan, dalam kondisi terjepit, tanpa pengharapan, tanpa pertolongan, tanpa sesuatu yang membuat kami bisa keluar, tapi hanya di dalam nama Yesus. Ketika kami menguatkan kepercayaan kami, ketika kami berseru dan menanyakan Tuhan, mengandalkan Tuhan, selalu akan ada jalan terbuka dan pertolongan Tuhan nyata bagi kami. Berkati semua kami yang mendengar, meteraikan firman Tuhan dan kuatkan dan teguhkanlah dan kerjakanlah setiap firman Allah sesuai dengan kehendak Tuhan kepada setiap orang. Yang sakit disembuhkan, yang dalam pergumulan persoalan dikuatkan iman dan pengharapannya, yang tanpa pengharapan diberikan semangat yang baru, kekuatan yang baru, komitmen yang dibaharui, damai sejahtera Tuhan yang dibaharui. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kami Tuhan. Biarlah Kau jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Berikan kami roh hikmat dan wahyu untuk kami boleh mengenal Engkau dengan benar Bapa yang baik. Tuhan, saat ini Bapa yang baik, kami persiapkan persembahan kami Tuhan Yesus. Biarlah Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi 20, 30, bahkan 100 kali lipat. Kami percaya Tuhan akan memelihara keluar dan masuk kami. Terima kasih Tuhan, kami memberi dan kami memberi dengan sukacita. Terpuji Engkau, haleluya, amin.
Saudara, terimalah berkat yang daripada Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, penyertaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan dari Roh-Nya yang kudus akan menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha Yesus datang. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, Tuhan memberikan kasih karunia kepadamu, menyinari engkau dengan pertolonganmu, dengan pertolongan daripada Allah, menjagakan keluar dan masukmu, memberikan kekuatan, semangat yang baru, kesembuhan, pertolongan, damai sejahtera, komitmen yang baru, sampai Maranatha Yesus datang. Berjalanlah dengan iman. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin.